Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan menampilkan presentasi tentang kewarisan dan kearifan dalam Islam. Yang pertama ada ketentuan kewarisan Islam. Agama Islam mengajarkan aspek kewarisan kepada umatnya dikarenakan agama yang dibawakan Nabi Muhammad SAW ini sangat menjamin hak kepemilikan atas harta atau hafiz al-mal dan kelangsungan hidup suatu keluarga yaitu hafiz al-nas. Orang yang sudah meninggal dunia tetap terjamin hak milik kekayaannya supaya tidak dikuasai orang lain yang tak berhak memilikinya. Aturan ketentuan pembagian warisan terdapat dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 7 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu au kasur nasibam mafruḍo. Artinya, bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. Dalam hukum Islam, pembagian harta warisan mengandung beberapa hikmah antara lain, A. Menghindari sifat serakah yang bertentangan dengan syariat Islam. B. Menjalin persaudaraan berdasarkan hak dan kewajiban yang seimbang. C. Menjauhkan fitnah sesama ahli waris. D. Menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasul-Nya. Serta E. Mencerminkan kemaslahatan hidup, keluarga, dan masyarakat. Yang kedua adalah harta peninggalan dan harta warisan. Harta peninggalan adalah bagian harta yang ditinggalkan mewaris atau pewaris. Sebelum harta waris dibagikan, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah diambil untuk biaya perawatan mayat sewaktu sakit, misalnya biaya pengobatan dan biaya rumah sakit. Yang kedua adalah diambil untuk biaya pengurusan mayat, misalnya kain kafan dan papan. Dan yang ketiga, diambil untuk harta itu sendiri, misalnya zakat. Dan yang keempat, diambil untuk membayar hutang, nazar, sewa, dan lain-lain. Dan yang kelima, diambil untuk wasiat apabila ada. Yang ketiga ada sebab-sebab terjadinya kewarisan. Dalam pembagian harta waris terdapat asbabul itsi atau sebab-sebab orang menerima harta waris sebagai berikut. A. Karena nasab atau hubungan keturunan atau darah. B. Karena perwakilan yakni sebagai suami atau istri. C. Karena memerdekakan budak jika pernah menjadi budak. D. Karena ada hubungan sesama muslim. Adapun penyebab seseorang terhalang menerima harta warisan adalah sebagai berikut. A. Hamba budak. B. Pembunuh, orang yang membunuh tidak dapat mewarisi harta yang dibunuh. C. Murtad dan kafir. Perkenalkan, nama saya Alia Dewi Puspitasari, absen 4. Saya akan menjelaskan golongan ahli waris. Orang-orang yang berhak menerima harta warisan semuanya berjumlah 25 orang, 15 orang dari pihak laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan. Dan apabila 15 orang pihak laki-laki ada semua, maka yang berhak menerimanya 3 orang. Dan apabila 10 orang perempuan ada, maka yang berhak menerima 5 orang. Dan apabila 25 orang ada semua, maka yang berhak menerima hanya 5 orang saja. Saya akan menjelaskan tentang ahli waris zawil furud dan asabah. Ahli waris secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 2. 1. Zawil furud dan asabah. Zawil furud artinya ahli waris laki-laki selain anak laki-laki dan cucu laki-laki, serta ahli waris perempuan secara umum yang mendapatkan bagian harta warisan dengan pembilangan yang tetap baik besar maupun kecilnya dari harta peninggalan pewaris. Sedangkan ahlul asabah ialah ahli waris laki-laki dan perempuan yang mendapatkan bagian harta warisan secara pembulatan berdasarkan prioritas dan faktor kedekatannya dengan pewaris. Bagian-bagian ahli waris yang sudah ditentukan zawil furud menurut Al-Quran adalah sebagai berikut. 1. Mendapat bagian setengah. Yang pertama, anak perempuan tunggal, cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki. Yang ketiga, saudara perempuan sekandung. Yang keempat, saudara perempuan sebapak. Yang kelima, suami jika istri yang meninggal tidak punya anak. Dan yang kedua, mendapat bagian seperempat. Yang pertama, suami jika istri mempunyai anak.
Kedua, istri jika suami yang meninggal tidak punya anak. Dan yang ketiga, mendapat bagian 1/8. Yang pertama, istri jika suami mempunyai anak. Dan yang keempat, mendapat bagian 2/3. Dua anak cucu perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki-laki. Dua cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki jika tidak ada anak perempuan. Dua saudara perempuan sekandung atau lebih. Dua saudara perempuan sebapak atau lebih jika tidak ada saudara perempuan sekandung. Hijab dan mahjub. Hijab berarti tutup atau tabir. Maksudnya ialah seorang yang menjadi penghalang atas ahli waris lainnya untuk menerima harta waris. Hijab dibagi menjadi dua macam, yaitu pertama, hijab hirman, yakni tertutup secara mutlak. Yang kedua, hijab nuqsan, yakni hijab yang hanya sekedar mengurangi jumlah yang diterima ahli waris. 7. Perhitungan ahli waris. Dalam ilmu faraid, bagian ahli waris yang sudah ditentukan adalah setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/8, 1/6. Maka perhitungan harus dicari KPT atau kelipatan persekutuan terkecilnya dalam ilmu faraid disebut dengan aslul masalah. Yang ke-8, adat dan warisan. Menurut hukum adat, ahli waris adalah mereka yang paling dekat dengan generasi berikutnya, yaitu mereka yang menjadi besar dari keluarga yang diwariskan. Ada persamaan dan perbedaan antara adat dan warisan. Persamaannya adalah yang ke-A, waktu pembagian setelah dikurangi biaya pengurusan mayat. Yang ke-B, bagian ahli waris laki-laki 2 kali bagian perempuan. Yang ke-C, sedangkan perbedaannya adalah dalam hukuman ada dibedakan antara yang diperoleh sewaktu hidup dan harta yang diperoleh dari orang tuanya. Yang ke-E, dalam hukum adat, anak angkat berhak menerima warisan sedang dalam hukum Islam tidak berhak menerima. Yang ke-9, penyelesaian sengketa warisan. Dalam UU nomor 7 tahun 1989 bab 3 pasal 49 yang berbunyi pengadilan agama bertugas dalam berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf, dan sodaqah bertitik tolak dari UU nomor 7 tahun 1989. Itu maka wewenang pengadilan agama dalam hal warisan ialah A. Menentukan siapa yang menjadi ahli waris. B. Menentukan harta mana saja yang menjadi warisan. C. Menentukan bagiannya masing-masing ahli waris. D. Melaksanakan pembagian warisan. Alhamdulillah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.